Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zildan Alfasabila dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia, Politeknik Negeri Malang. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pengendali tekanan. Berikut merupakan gambar PNID dari pengendali tekanan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel proses. Di dalam variabel proses terdapat 3 variabel. Yang pertama ada input variabel, yang kedua ada output variabel, dan yang ketiga ada set point. Dalam input variabel terbagi menjadi dua, yaitu manipulated variable dan disturbance. Pengertian dari manipulated variable sendiri yang sudah kita ketahui adalah variabel yang dapat diubah-ubah besarannya agar PV atau proses variabel sama dengan SP atau set point. Sedangkan untuk pengertian dari disturbance sendiri adalah variabel yang dapat mengganggu jalannya sebuah proses. Pada pengendali tekanan kali ini, manipulated variable-nya adalah laju alir udara menuju pipa proses. Sedangkan untuk disturbance-nya yaitu laju alir udara keluar melalui V6. Untuk selanjutnya yaitu ada output variable. Dalam output variable terdiri dari PV atau proses variable. Yang seperti kita ketahui, pengertian dari PV adalah variabel yang akan dikendalikan. Jadi untuk PV-nya sendiri kali ini yaitu tekanan udara yang berada di dalam pipa. Untuk selanjutnya ada set point. Pengertian dari set point sendiri adalah nilai dari proses variabel yang kita inginkan. Jadi, untuk set point-nya yaitu nilai tekanan udara pada P4. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses dari pengendalian tekanan. Mari kita lihat ke dalam sistemnya. Dalam proses pengendali tekanan, diawali dari udara yang masuk ke dalam pipa, yang berasal dari kompresor. Dalam sistem pengendali tekanan dibagi menjadi dua cabang. Cabang yang pertama ke arah atas melewati V1 dan cabang yang kedua ke arah kanan melewati V2. Pada cabang yang ke arah atas ini disebut sebagai supply control valve yang digunakan untuk menggerakkan pneumatic control valve. Pada sistem kali ini, control valve yang digunakan adalah jenis air to close atau yang memiliki nama lain valve open, yang berarti butuh udara untuk menutup valve. Selanjutnya, pada cabang yang ke kanan, adalah cabang yang mengarah pada proses yang dikontrol menggunakan sensor. Dan pada proses kali ini menggunakan dua sensor, yaitu ada orifice dan yang terdapat pada P4. Sensor pada orifice ini itu digunakan untuk mengukur perubahan tekanan. Sedangkan untuk sensor yang terdapat pada P4 ini akan dikirimkan ke transmitter, dan di dalam transmitter terdapat transducer yang berfungsi mengubah sinyal tekanan menjadi sinyal arus yang akan dibaca oleh controller yang berada di atas. Dan selanjutnya di dalam controller akan mengirimkan sinyal koreksi kepada FCE, dan di dalam FCE ini akan mengubah MV dengan cara memanipulasi besarannya bukaan valve berdasarkan sinyal yang sebelumnya dikirim oleh controller. Dan sebelum mengarah ke control valve, ini terdapat transducer lagi yang digunakan untuk mengubah sinyal arus menjadi sinyal tekanan kembali. Dan setelah itu menuju pada control valve. Untuk selanjutnya, udara ini akan dikeluarkan. Dan pada proses pengeluaran udara ada dua opsi. Untuk opsi yang pertama yaitu menggunakan tangki udara, dan opsi yang kedua tanpa menggunakan tangki udara. Jika menggunakan tangki udara, maka V3 dan V5 ini harus dibuka
sedangkan untuk V4 ini harus ditutup. Apabila tanpa menggunakan tangki udara, V4 harus dibuka, sedangkan untuk V3 dan V5 ini harus ditutup. Dan juga V6 harus ditutup. Mengapa V6 harus ditutup? Ini agar udara yang keluar itu tidak terlalu besar. Jadi udaranya hanya keluar di bagian ini saja. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analogi proses. Jadi di sini ada dua analogi. Yang pertama, jika laju alir udara keluar pada V6 besar, maka PV kurang dari SP, sehingga laju alir udara menuju pipa proses juga besar. Mari kita lihat ke sistemnya. Jika laju alir udara yang keluar pada V6 ini besar, maka PV ini akan kecil. Jadi, laju alir udara yang menuju pipa proses ini harus diperbesar agar nilai PV itu sama dengan SP yang kita inginkan. Begitu juga sebaliknya. Jika aliran udara yang keluar pada V6 kecil, maka PV akan lebih besar dari SP. Sehingga laju alir udara yang menuju pipa proses ini harus diperkecil agar nilai PV menjadi sama dengan SP. Untuk selanjutnya ada direct reverse process. Untuk direct reverse process terbagi menjadi dua, yaitu aksi proses dan aksi pengendali. Untuk aksi proses di sini menggunakan reverse acting, yaitu jika sinyal MV dinaikkan, maka nilai PV akan turun. Mari kita lihat ke sistemnya. Jadi, kita bisa dilihat pada sistemnya. MV yang memberikan tekanan pada kontrol valve, sehingga valve bisa membuka dan menutup. Karena pada sistem kali ini, itu menggunakan valve jenis air to close. Jadi, semakin besar tekanan yang diberikan, valve akan semakin menutup dan menyebabkan semakin kecil PV yang masuk ke dalam proses. Untuk selanjutnya itu aksi pengendali. Pada aksi pengendali ini menggunakan direct acting, yaitu jika tekanan udara keluar orifice atau PV semakin meningkat melebihi SP, maka pengendali akan menaikkan sinyal kendali. Mari kita lihat ke sistemnya kembali. Jadi, pada orifice ini kan digunakan untuk menghitung perubahan tekanan. Dan jika PV melebihi SP, ini akan dialirkan ke P4 yang akan menuju ke transmitter, dan di transmitter ini akan mengirimkan sinyal ke controller yang berada di atas dengan mengubah sinyal tekanan menjadi sinyal arus agar bisa dibaca oleh controller. Dan pada controller ini akan membandingkan SP dengan MV. Jika PV dirasa terlalu besar, maka MV juga harus diperbesar agar nilai PV akan menjadi sama dengan SP. Dengan cara menyalurkan sinyal ke FCE. Dan di dalam FCE, ini akan mengubah besarnya MV dengan menggunakan control valve. Yang sebelumnya, sinyal telah diubah menggunakan transducer yang awalnya sinyal arus menjadi sinyal tekanan. Dan jika MV sudah dinaikkan, maka PV akan menjadi sama dengan SP. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan pada video bisa dimengerti oleh para penonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.